يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال كتاب زكاة الحيوان إلى أن قال قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة و10 دراهم وتجزئ شاتان و20 لجبرانين وللبقر حتى تبلغ 30 ففيها تبيع ابن سنة. قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجزئ شاة و10 دراهم. Jadi pembicaraan kita yang terakhir yang kita bicara pada pertemuan kita kemarin tentang al-jubran, tampangan, tempelan, gantian, timbalan atau juga uang kembali, kambing kembali, fidyah kembali kepada pihak yang mengeluarkan zakat. Jadi pembicaraan yang kita bicarakan kalau pada waktu dengan al-muzakki, orang yang mengeluarkan zakat unta dengan jenjang usia semalam atau pada pertemuan kita yang telah lalu bermula dengan bintu makha, bintu labun, hiqah, jaza'ah. Bintu makha usianya 1 tahun masuk pada tahun yang kedua. Bintu labun usianya 2 tahun masuk kepada tahun yang ketiga. Hiqah 3 tahun masuk pada usia keempat. Kemudian jaza'ah dari pada usia 4 tahun masuk pada tahun yang kelima. Maka dengan hitungannya, kalau pada waktu dengan al-muzakki, orang yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat 36 ekor unta, zakat yang diwajibkan adalah 1 ekor bintu labun, 1 ekor bintu labun yang usianya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Ternyata dengan pihak yang berkenan tadi itu tidak memiliki bintu labun, dia memiliki bintu makhad. Kita katakan tak masalah, oke Tuan Haji kami terimakan bintu makhadnya, tapi dengan tambahan 2 ekor kambing atau dengan tambahan 20 dirham duit. Dia dimasalahkan, boleh tak kira-kira kalau misalnya 1 ekor kambing tambah dengan 10 dirham duit? Secara hukum tidak boleh.
Secara rasionalnya tak ada masalah, Allah separuh. Tapi secara hukum tidak boleh. Ya imam digantikan dengan 2 ekor kambing tambahannya, ataupun juga dengan 20 dirham. Begitu juga sebaliknya. Jadi bagaimana kira-kira kalau pada waktu yang diwajibkan itu adalah pintu labun, yang diwajibkan pintu labun, sedangkan dia punya hekwa, artinya diwajibkan pintu mahal, sedangkan yang dimiliki itu adalah pintu labun. Jumlah total semuanya 25 ekor onta. 25 ekor onta zakat yang diwajibkan itu adalah 1 ekor pintu mahal, sedangkan dia punya pintu labun yang usianya 2 tahun masuk pada tahun ketiga lebih besar. Jadi kalau pada itu dengan yang menerima zakat bas, mungkin kita sebut dengan badan amil zakat, sebutan sana bas, badan amil zakat. Itu kalau misalnya mengambil pintu labun, maka dengan mereka akan menyerahkan kembalinya 20 dirham, ataupun juga dengan 2 ekor kambing. Itu sudah selesai. Kalau tidak salah pembicaraan kita bermula daripada nisabul al-baqari. Nisabul al-baqari sementara dengan nisab daripada lembu, yang seumpama lembu juga kerbau, tidak ada perbedaannya. Dan ini lebih mudah kita butuhnya berbanding dengan pembicaraan yang kita bicarakan kemarin, yaitu dengan onta. Jadi kalau dengan onta bermula daripada 5, 10, 15, 20, 25 baru 1 ekor onta. 36 berpindah kepada daripada pintu mahal kepada pintu labun. Daripada 46 berpindah daripada pintu mahal daripada pintu labun kepada hekah. Begitulah seterusnya. Sementara dengan al-baqarah bermula nisabnya daripada 30 ekor. Ini yang penting kita hafal. Jadi untuk al-baqarah, lembu, kerbau, kalau ada yang punya ternak lembu dan kerbau di tempat kita mungkin jarang-jarang orang terkait dengan peternakan lembu dan kerbau atau juga dengan kambing. Tapi ada satu nasabah daripada orang-orang Kedah, nasabah daripada warga Kedah. Jadi katanya memang atas perhitungan lebih untung dengan kita beli beras daripada kita menanam padi. Lebih jimat dengan kita menanam, membeli beras siam, beras Amerika, beras mana saja, daripada dengan kita menanam padi. Tanam padi yang pertama waktu, yang kedua biaya, kemudian yang ketiga tenaga, banyak beban. Sementara kalau dengan kita beli saja, paling hanya apabila kita sekarang agak lebih ringan sedikit kena dengan GST-nya, itu saja. Jadi kemudian lebih ringan dan membebankan ringan kepada rakyat dikenakan kena GST. Alhamdulillah, anak Korea. Kalau dulu bawa uang 300 ringgit misalnya, ya mungkin kita boleh beli sejumlah tidak kurang daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam 50 kilogram basmati. Nah, itu dahulu 300 ringgit kita dapat 50 kilogram. Sementara sekarang beban rakyat sudah mulai ringan dengan adanya GST, maka daripada 300 ringgit tadi itu kita dapat dalam 40 kilogram saja. Jadi meringankan beban kepada kita untuk membawa beras tadi itu. Itu hakikat yang perlu kita pahami. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan pembicaraan yang kita bicarakan sekarang, kemudian kita mengamat sejenak, semuanya itu daripada Allah sebenarnya. Jadi tidak ada bedanya, baik itu dengan zakatul thimar, itu juga dengan zakatul hubub, kambing, kerbau, lembu, onta, harta, kekayaan, semuanya pengembangan dan pembiakannya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Dan juga untuk kita buktikan itu memang betul-betul daripada Allah, yang kadang-kadang sama di tempat yang sama, dengan petani yang sama, dengan penanam yang sama, atau juga dengan peternak yang sama, tapi ternyata belum tentu hasilnya sama. Begitu juga dengan pedagang, sama-sama pedagang elektronik. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Atau begini saja untuk lebih jelasnya, rezeki kita pasti tak dapat kita pastikan dalam tiap bulannya, dalam tiap tahun itu berapa. Ya kadang-kadang tak bagaimana, mungkin kita sudah targetkan seperti apa, belanja, atau juga kerja dengan tunjangan, itu juga dengan gajinya. Ternyata kadang-kadang daripada bulan ke bulan itu juga tidak sama, apalagi kalau daripada tahun ke tahun. Siapa yang merubah dan juga yang menentukan banyak dan sedikitnya hasil dan juga dengan pendapatan yang kita peroleh.
Itu kalau bukan dari masa kudrat daripada Allah Jalla wa'ala, yang kadang-kadang di luar daripada dugaan, yang kadang-kadang tidak diduga, tidak seperti yang diduga, yang kadang-kadang sudah dihitung hasilnya sekian. Masya Allah. Jadi kalau dalam setahun 10 saja yang beranak, maknanya saya dapat duit sekian. Kalau seandainya saya jual 3, kemudian saya modalkan kembali, berarti dengan saya pada 2 tahun berikutnya saya sudah punya tidak kurang daripada dalam 300 ekor kambing. Masuk pada tahun yang keempat dan juga pada tahun yang kelima, jumlah total semuanya tidak kurang daripada dalam 550 ekor kambing. Itu perhitungan. Ternyata tidak sebagaimana dihitung, di luar daripada dugaan, justru yang ada pun mati. Itu siapa yang menentukannya? Padahal kalau berbicara tentang perawatannya, penjagaannya, pembelaannya, mungkin tidak ada celah-celah yang menyebabkan kita akan rugi. Dan berapa ramai orang-orang yang bengkak, berapa ramai orang-orang yang tidak sampai, yang tidak mencapai pada target yang diharapkan itu. Kenapa? Karena ada satu leluasa kudrat yang di luar daripada kemampuan manusia. Jadi kita sederhanakan pembicaraan kita. Kalaulah dengan kita dikenakan 2% dengan 2% setengah daripada penghasilan yang kita peroleh, dan itu pun juga diwajibkan bukan pada tiap minggu. Coba bandingkan dengan GST. GST kalau kita mau belajar sama hari, kita teman hari lah. Kalau dengan zakat, tuh seakan-akan Allah ingin bagi tahu kepada kalian. Tuh, mana yang bicara? Undang-undang bukan yang hanya diwajibkan sekali dalam setahun 2% setengah. Dan tentunya sebagaimana kita yakini, berkembangnya duit, modal, harta, kekayaan itu adalah memang betul-betul daripada Allah Jalla wa'ala. Allah hantarkan pelanggan ke kedai kita untuk berbelanja dengan kita. Allah mudahkan dengan kita untuk kita bercocok tanam. Ternyata masyarakat tabarakallah aneh bin ajaib. Di lokasi yang sama tapi hujan itu turun di kawasan kebun kita. Tanaman kita akhirnya cukup. Taman yang sebelah sana justru kadang-kadang dengan pemilik yang sama. Dengan pemilik yang sama, lokasi tanah tak besar mana, hujan di sini, kering di sana, sehingga yang dihujani dengan hujan Allah Jalla wa'ala, jadi itu tanaman yang menjadi subur dengan hasilnya dapat itu melegakan dan membanggakan. Siapa yang memilih dan yang memilah, siapa yang membeda-bedakan antara hasil dengan hasil, dan juga siapa yang menimbulkan yang di sana dengan menggersangkan yang di sini, jawabannya Allah. Oke, kalau kamu yakin itu adalah aku yang berkehendak, keluarkan 2% setengah, 2% setengah, atau 2% setengah, bagikan kepada fakir miskin. Sebab sebagaimana kalian itu adalah hamba-hambaku, mereka juga hamba-hambaku, kamu kena bantu mereka sebab kalian itulah semuanya adalah hamba-hambaku. Lega, nyaman. Jadi saya pada studi Andarain, alhamdulillah, pengajian Andarain antara dua pembimbing. Yang pertama dengan Abang Zul di Malaka, adik beliau itu dengan Bang Fadil di Panglima Garang, dan nama tempat saya atau nama tempat itu, masya Allah, pengajian di sana semakin sehari semakin bertambah, dan juga semakin sehari semakin mendapatkan sambutan daripada orang banyak. Jadi ya juga dengan pengajian kita juga seperti itu, tapi kita lebih berharap dengan pengajian kita akan lebih berkembang lagi. Ini tentunya ikut kerjasama dan upaya daripada kita semuanya. Sebab kalau dengan kita ingin mengamal, rasakan saja saat amal, saat syuhada, kawan-kawan semuanya, coba renung sejenak dari waktu ke waktu, dari masa ke semasa. Ya walaupun dengan kita sehat, ya kita ucapkan alhamdulillah. Saya sehat, alhamdulillah. Tapi umur bertambah, sehat, alhamdulillah. Tapi umur kita berkurang. Berkurangnya umur berarti berkurangnya peluang dan kesempatan. Berkurangnya peluang dan kesempatan berarti kita akan lebih dekat dengan akhirat, dan dengan kita akan lebih dekat dengan kubur. Pernah merenung tak yang seketika dengan kita sudah kehabisan peluang untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang seketika dengan kita pada waktu itu tidak lebih daripada mengharapkan hadiah, sedekah, doa, atau juga ihsan dan kasih sayang daripada sanak saudara, atau juga adik-beradik, atau juga dengan mereka-mereka yang masih hidup, yang dengan kita sendiri dapat memastikannya. Yang seperti apapun bermurahnya seseorang, yang walaupun dia orang yang paling bermurah dalam kehidupannya,
masih belum berkenan untuk menghabiskan waktu menghadiahkan bacaan pahala kepada orang yang sudah meninggal, mesti akan disibukkan dengan urusan pribadi, disibukkan dengan urusannya sendiri. Jadi kalau ada hadiah Fatihah, ya paling dalam masa perimpunan-perimpunan yang seperti ini, Fatihah untuk siapa selepas itu yang sudah habis. Maknanya sebagaimana dengan kita mengenal orang-orang yang telah mendahului kita seperti itu, yang dengan kita juga akan dikenang dengan cara yang sama, lebih elok, lebih pendengar, dan dengan kita mengenal diri pribadi kita masing-masing dengan upaya dan juga dengan pengorbanan yang kita lakukan sesuka hati kita. Kita nak gunakan waktu sebanyak apa waktu yang kita gunakan untuk persiapan. Kemarin saya salah seorang sahabat di Bogor minta izin dengan saya, katanya, Syekh, kami nak buat minta izin nak gali lubang bakar, sudah dia gali, menggali kubur misali atau abdul misali. Jadi saya nggak tahu apaan. Kalau saya tak setuju kami tutup. Tapi itu dengan perantara salah seorang daripada mereka. Itu apaan? Katanya, nak ya sekedar mau coba-coba macam tu. Saya kata coba-coba tak apa, tapi kalau dilanjut Allah nanti langsung di situ. Jadi coba itu suasana dalam kubur itu seperti apa? Kalau orang berpikiran ke sana, niat ke situ, selama kita ada jabatan, selama kita ada kedudukan, selama kita ada leluasa, itu leluasa itu bukan untuk semua orang. Secara jujur, minta maaf kalau ada ya, secara jujur, apakah kira-kira syuhada orang yang paling pintar dan yang paling alim di negeri Seremban ini, sehingga sampai wewenang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi orang yang mengisyarat, mengawasi untuk seluruh masjid dan surau yang ada di negeri Sembilan. Jadi mungkin dengan jawaban pasti, apakah disebabkan karena beliau orang yang paling besar badannya, atau yang paling panjang umurnya, atau juga yang paling tinggi pangkatnya, atau juga yang paling banyak duitnya? Tidak. Itu memang betul-betul takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau dengan kita dengan menggunakan cara-cara tertentu pun, cara-cara tertentu pun juga mungkin ditumpu oleh orang yang sama tapi tidak terpilih. Tapi ternyata bukan kepada dia, jatuhnya kepada kita. Kenapa? Orang yang nak jadi wakil rakyat itu tidak perlu kita tanyakan bagaimana campaign dan bagaimana doa dan tahajudnya, sampai melibatkan kepada orang-orang yang tidak ada kena mengena pun juga minta didoakan. Tapi ternyata kalah. Allah satunya santai, campaignnya ya biasa-biasa saja, tapi ternyata menang, alhamdulillah. Nah, maka pada saat kita yang terpilih untuk mendapatkan satu jabatan, maka manfaatkanlah jabatan kita tadi itu yang mungkin barangkali untuk mendapatkan jabatan tersebut dengan bermacam-macam bentuk pengorbanan yang kita lakukan. Seimbangkan pengorbanan yang pernah kita lakukan dengan keuntungan ukhrawi, ganjaran pahala yang akan kita dapatkan. Kenapa? Sebab sebelum kita mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan juga sebelum kita mendapatkan harta yang banyak atau juga kedudukan yang tinggi, pangkat yang diidolakan, sebelum kita mendapatkannya kita telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan juga mungkin dengan duit, sehingga sampai kepada target yang kita dapatkan. Kita sampai pada posisi yang kita angan-angankan tadi itu, menjadi Qadir Qudar, menjadi menteri yang berhormat, atau juga menjadi Perdana Menteri misalnya. Maka kita harus mampu untuk mengendalikan waktu kita terbuang banyak seketika kita berupaya untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kalau tidak, kita jadi bankrupt dua kali. Kebankruptan yang pertama seketika dengan kita menghabiskan waktu untuk mencapai satu target, bankrupt kedua, kerugian kita yang kedua seketika dengan kita tidak dapat memanfaatkan jabatan kita dengan baik untuk kepentingan akhirat kita. Ini ke arah sana kebicaraan yang kita bicarakan. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin daripada jabatan putih, misalnya juga tauliah begitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Itu hasil kebaikan kita. Tapi kita dipastikan dulu. Ini dalam carta termasuk dalam kumpulan yang membawa acara selesai misalnya. Jadi dipastikan dulu sebab itu tanggung jawab mana boleh nanti bertanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah dapat pastikan bagaimana, itu sama saja seumpama dengan kita diberikan lahan untuk kita bercocok tanam. Kita diberikan satu buah tanah dalam berapa hektar untuk kita menanam kebun durian, mangga, manggis.
yang kalau seandainya dengan kita tidak dapat mengontrol atau tidak tahu tentang hasilnya seperti apa, bahannya seperti apa, tetap saja hitungan hasil yang dinikmati oleh orang ramai tadi itu secara tidak langsung dia bersambung turun timur, itu akan sampai ke dalam dokumen atau juga dalam catatan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Semakin tua, semakin dewasa, ya, semakin tua, semakin dewasa. Ini siap persiapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dua saja untuk lembu, kerbau yang perlu diingat dua saja. Tapi musimah. Tapi usianya 2 tahun, masuk pada tahun yang kedua. Kenapa disebut dengan tapi? Karena dia masih mengikuti maknya dia. Tabi'at. Tapi ayat bau. Jadi karena si anak tadi itu masih ikut